Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Febri Jaya. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Turki Utsmani. Oke teman-teman, seperti kita ketahui, negara Turki adalah negara yang memiliki kemajuan baik di bidang ekonomi, politik, dan militer. Nah, tapi bagaimana sih proses terbentuknya Turki tersebut? Bagaimana proses terbentuknya Kerajaan Turki Utsmani tersebut? Nah, saya akan menjelaskan. Nah, Kerajaan Turki Utsmani ini berkuasa selama 7 abad. Wow, begitu lamanya, sekitar tahun 1290 sampai 1924. Betapa lamanya Kerajaan Turki Utsmani ini berkuasa ketika era tersebut, yang berpengaruh secara signifikan di wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi Kerajaan Utsmani ini menguasai 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa. Sangat luas sekali ya teman-teman. Nah, tapi bagaimana sih proses terbentuknya awal mula gitu terjadinya Kerajaan Turki Utsmani? Jadi sejarah terbentuknya Kerajaan Utsmani itu yang pertama berasal dari kabilah Oghuz. Jadi Kerajaan Utsmani ini teman-teman berasal dari bangsa Turki itu sendiri, yaitu berasal dari kabilah Oghuz. Nah, kabilah Oghuz ini mendiami daerah Gurun Gobi. Nah, Gurun Gobi ini berada di sebelah utara atau bisa dikenal dengan daerah kekuasaan Mongol. Nah, jadi bangsa Turki tersebut berasal dari kabilah tersebut. Dan kabilah tersebut ini dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh seseorang yang bernama Sulaiman. Nah, lalu Sulaiman ini mengajak suku-sukunya dari bangsa Oghuz ini untuk berpindah, atau dengan bisa kita kenal ada berhijrah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, ke negeri Syam. Sebab apa? Sebab Sulaiman ini mengetahui bahwa nantinya akan ada serbuan dari bangsa Mongol yang akan menyerbu kekuasaan Islam. Dan kekuasaan Islam pada saat itu dikuasai oleh dinasti Khwarizmi. Nah, jadi ketika mengetahui hal tersebut, Sulaiman ini mengajak suku-sukunya untuk berhijrah ke daerah lain. Yang pertama, Sulaiman ini meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Sultan Jalaluddin. Nah, Sultan Jalaluddin ini merupakan raja dari kerajaan dinasti Khwarizmi. Meminta perlindungan Sulaiman ini kepada raja tersebut. Lalu raja tersebut tidak bersedia itu memberikan perlindungan, sebab raja tersebut tahu bahwa nantinya dia akan terserang juga oleh kerajaan Mongol. Lalu kerajaan Khwarizmi ini Raja Jalaluddin ini memerintahkan kepada Sulaiman dan pengikutnya itu untuk berhijrah ke Asia Barat atau ke Syam. Nah, lalu Sulaiman ini bersama kabilahnya, bersama itunya pergi menuju ke Syam. Dalam upaya perjalanan menuju Syam, ada sebuah peristiwa besar, peristiwa yang dimana terbaginya menjadi 2 kubu. Yaitu peristiwa apa? Peristiwa banjir bandang di wilayah tersebut, yang menyebabkan hilangnya pemimpin mereka, termasuk Sulaiman. Nah, kubu yang pertama berniat untuk kembali lagi ke daerah asal, dan kubu yang kedua berniat untuk melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Nah, yang melanjutkan ke negeri Syam ini dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh anak dari Sulaiman, yaitu Ertogol. Ertogol ini memimpin 400 kepala keluarga untuk menuju ke daerah Syam. Sampai di negeri Syam, nah, Ertogol ini yang memimpin 400 kepala keluarga ini mengabdi kepada Sultan Alaluddin II. Siapa sih Sultan Alaluddin II ini? Sultan Alaluddin II ini merupakan raja dari kerajaan Saljuk. Nah, dari kerajaan Saljuk ini pun ketika itu masih berperang dengan kerajaan Bizantium. Nah, dengan keberkahan, dengan sebab datangnya Ertogol, lalu Ertogol itu berserta kaum-kaumnya itu membantu kerajaan Saljuk memenangkan perperangan antara kerajaan Saljuk dengan kerajaan Bizantium. Dengan sebab kemenangan tersebut, Ertogol ini diberikan sebidang tanah
yang berada di perbatasan kerajaan Bizantium untuk digunakan Ertogol. Nah, dari sejak itulah Ertogol membangun masyarakatnya dengan baik. Demi sedikit Ertogol dengan masyarakatnya menghancurkan atau mengambil kekuasaan Bizantium demi sedikit. Nah, lalu ketika tahun 1288 ini Ertogol ini meninggal dan menunjuk, sebelum meninggalnya itu beliau ini menunjuk siapa? Menunjuk Utsman ini anak dari Ertogol untuk pengganti Ertogol menjadi seorang penguasa, seorang raja. Nah, Sultan Alauddin II ini pun setuju dengan penunjukan Ertogol kepada Utsman anaknya untuk pengganti kedudukannya. Nah, Utsman ini merupakan cikal bakal terbentuknya kerajaan Turki Utsmani sesuai dengan namanya Utsman. Nah, Utsman ini juga sama seperti halnya ayahnya, yaitu membantu perang kerajaan Saljuk melawan pertentara Bizantium, dan juga dia memenangkan beberapa kemenangan. Dengan sebab Utsman ini memenangkan beberapa kemenangan, Raja Saljuk pun bersimpati kepada Utsman ini dan diberikan kekuasaan sebagai gubernur nih Utsman ini. Nah, tepat ketika tahun 1300 kerajaan Mongol. Nah, kerajaan Mongol ini menyerang Saljuk dan Sultan Alauddin II ini tewas dalam peperangan tersebut. Dan kebetulan Sultan Alauddin II ini tidak menunjuk siapa akan mengganti kekuasaannya. Nah, dalam kekosongan kekuasaan tersebut dengan disebabkan terbunuhnya, wafatnya Sultan Alauddin II ini, Utsman ini memerdekakan wilayahnya dan mengangkat dirinya sebagai khalifah. Nah, itulah sebab terbentuknya kerajaan Utsmaniyah. Lalu selanjutnya, situasi keadaan di era Turki Utsmani. Nah, perlu ketahui kita teman-teman, situasi keadaan di era Turki Utsmani itu dibedakan menjadi 4, yaitu situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, di situasi politik, situasi keadaan politik di era Turki Utsmani ini sangat maju, sangat berkembang sekali teman-teman. Bagaimana bisa dibuktikan dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani tersebut. Nah, di dalam politik ini Turki Utsmani ini terdapat pemerintahan dan militer. Nah, di sistem pemerintahan kerajaan Turki Utsmani ini sudah terorganisir dengan baik, sudah tertata dengan baik, dengan kepemimpinan tertinggi, dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja. Lalu raja terdapat pembantu-pembantunya yang dinamakan Perdana Menteri. Lalu Perdana Menteri ini membawahi siapa? Membawahi gubernur. Nah, lalu gubernur ini mengepalai daerah tingkat 1, dan daerah tingkat 1 di bawahnya ada bupati. Nah, bagaimana tersusun ratanya, terorganisasi dengan baik sistem pemerintahannya, yang menyebabkan berkembangnya politik ketika era tersebut, era kerajaan Turki Utsmani. Dan kedua, militer. Tak kalah penting, militer ini menjadi sebab semakin luasnya wilayah Turki. Ketika itu dikenal Turki itu, ketika kerajaan Turki Utsmani itu militernya itu sangat berkembang dengan baik, sangat kuat, sangat ditakuti bangsa-bangsa ketika zaman tersebut. Yang kedua ada ekonomi. Tak mau kalah, ekonomi pun sangat berkembang dan baik, sangat maju bahkan dikatakan. Sebab apalagi ketika Turki Utsmani ini mampu menguasai kota Konstantinopel yang ketika itu dikuasai ketika Sultan Muhammad II atau dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika berkuasa menguasai, kenapa sih kota Konstantinopel ini sangat dibangga-banggakan oleh bangsa-bangsa tersebut, bangsa-bangsa ketika itu? Sebab kota Konstantinopel ini merupakan kota yang memiliki wilayah strategis sekali. Bayangkan saja, kapal-kapal pedagang yang dari Eropa menuju ke Asia atau dari Asia menuju Eropa pasti mampir kemana? Ke daerah kota Konstantinopel ini, yang menjadikan sebab kota ini sangat diidam-idamkan oleh bangsa lain. Begitupun Turki, ketika Turki menguasai kota Konstantinopel, bisa dibayangkan bagaimana keuntungan ekonominya ketika saat itu. Dan juga bukan itu juga, kerajaan Turki Utsmani juga menguasai jalur-jalur perdagangan yang antaranya itu jalur perdagangan
antara Iran, Arab, dan Samudra Hindia. Nah, Turki Utsmani menguasai itu. Yang ketiga, kota Anoliti. Kota Anoliti ini merupakan daerah kekuasaan Turki Utsmani juga. Dia merupakan dermaga terbesar. Kota ini merupakan dermaga terbesar bagi pertukaran barang dari negara timur ke Istanbul, Polandia dan Rusia. Wow, bisa dibayangkan berapa keadaan ekonomi pada saat itu sangat berkembang dan sangat maju sekali, dan didukung oleh hasil taniannya, didukung dari sistem pertaniannya juga sangat maju ketika itu. Nah, beralih ke sosial budaya. Nah, sosial budaya ini juga tidak mau kalah dengan politik dan ekonomi. Sosial budaya pada saat itu juga sangat maju, sangat berkembang, dibuktikan dengan munculnya seniman arsitektur ketika pada era tersebut. Dengan bermunculan bangunan-bangunan megah seperti Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, yang dimana masjid tersebut dilukis oleh kaligrafi yang menandakan berapa majunya budaya ketika saat itu. Dan juga perubahan dari gereja Sophia menjadi sebuah masjid dan dilukis oleh kaligrafi. Dan bisa dibayangkan berapa majunya sosial budaya pada saat itu. Dan teman-teman tahu nggak, budaya bangsa Turki ini bercampur, maksudnya budaya bangsa Turki ini kolaborasi antara budaya Persia, budaya Bizantium, dan budaya Arab. Nah, di budaya Persia tersendiri, Turki ini mengambil tata krama kerajaan, dan di budaya Bizantium mengambil ilmu kemiliteran atau ilmu peperangan, dan di budaya Arab ini Turki mengambil sosial, mengambil kemasyarakatan, dan mengambil hukum. Nah, itu yang menyebabkan menyebabkan bagaimana majunya sosial budaya ketika era Turki Utsmani tersebut. Tak mau kalah penting, di pendidikan pun Turki Utsmani sudah sangat maju. Bagaimana bisa suatu bangsa, suatu negara itu bisa memiliki kekuasaan tersebut tanpa didasari dengan pendidikan? Bagaimana mungkin ahli-ahli peperangan, ahli-ahli persenjataan itu bisa muncul tanpa melalui pendidikan? Nah, maka dari sudut pandang itulah bisa dikatakan pendidikan pada saat itu sangat maju sekali. Dengan dibuktikan ketika tahun 1864 bangsa Turki ini mendirikan sebuah komisi yang bernama Komisi Sekolah Dasar Muslim, yang dimana sekitar umur anak-anak ketika itu yang umur sudah menginjak usia 5 tahun itu diwajibkan untuk masuk ke lembaga tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa majunya pendidikan ketika era Turki Utsmani juga. Dan pemerintahan Turki Utsmani juga sangat mementingkan pendidikan. Dengan dibuktikan ketika kepemimpinan Sultan Mahmud itu diwajibkan bagi anak-anak itu untuk belajar, untuk mengemban pendidikan, bukan bekerja. Nah, dari sini betapa pentingnya pendidikan ketika pada era Turki Utsmani tersebut. Nah, sistem pendidikannya ketika itu adalah ada pendidikan tinggi dan ada pendidikan di madrasah. Dan pendidikan tinggi ini dibedakan menjadi dua, ada pengetahuan umum dan sastra bahasa. Nah, di pendidikan tinggi ini ada pelajaran tambahan seperti ilmu bumi, geografi, ada ilmu ukur, ada sastra Arab, ada bahasa Perancis. Nah, di pendidikan tinggi ini terdapat dua, ada pengetahuan umum, ada sastra Arab. Nah, di pengetahuan umum ini siswa peserta didik itu ketika itu dilatih untuk apa? Untuk sebagai calon-calon administrasi negara. Nah, sedangkan di sastra bahasa ini dididik untuk menjadi penerjemah untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan negara pada saat itu. Nah, metode pendidikannya itu menggunakan metode menghafal kitab-kitab matan seperti kitab Matan Jurumiyah, Takrib, Alfiyah. Nah, itu dari ranah pendidikan. Selanjutnya hikmah sejarah kekuasaan Turki Utsmani. Yang pertama, ketaatan raja prajurit terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa saya bilang ketaatan raja dan prajurit terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika penghancuran
atau pengambil ahli kekuasaan dari kota Konstantinopel itu, yaitu yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu, beliau merupakan raja yang sangat bijak, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan rajanya juga, prajuritnya juga. Bayangkan sebelum hari penghancuran kota Konstantinopel atau sebelum hari penaklukan Konstantinopel itu, beliau Sultan Muhammad Fatih dan prajuritnya itu berpuasa di siang hari. Lalu di malamnya itu menjalankan qiyamul lail dan berdoa untuk kemenangan. Bahkan ketika sebelum hari terakhir penyerbuan itu, ketika waktu subuh, sebelum waktu subuh itu mereka itu sholat berjamaah subuh di tanah lapang tersebut, tanah peperangan tersebut. Nah, ini menjadi apa? Menjadi yang sangat hikmah bagi kita itu ketaatan raja dan prajurit terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita ingin memenangkan sesuatu, ketika suatu bangsa ingin maju, ingin maju dalam beberapa bidang, maka taatin dulu apa perintah Allah, taatin dulu apa perintah Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah dengan berkah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka negara tersebut akan maju. Sebab mana mungkin syariat-syariat Allah dan Rasul itu menjerumuskan kepada kejelekan, pasti menjerumuskan kepada kemajuan. Yang kedua, pemerintahan sangat mementingkan pendidikan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya pemerintahan pada saat itu sangat mementingkan pendidikan, bahkan Sultan Mahmud tadi dijelaskan itu mewajibkan anak-anak itu untuk berpendidikan, untuk belajar, bukan bekerja. Dan begitu juga kita sebagai bangsa Indonesia, ketika seseorang pemerintah ingin negaranya maju, maka bikin sebuah lembaga-lembaga pendidikan, sebuah lembaga-lembaga untuk mencari pengetahuan yang baru. Nah, sebab nggak mungkin negara yang memiliki pendidikan yang bagus itu terjajah. Kalau kita lihat dari ranah sejarah, negara kita, bangsa Indonesia itu terjajah karena apa? Terjajah karena sebab kebodohan kita sendiri. Nah, yang ketiga, dapat menggabungkan kebudayaan lain guna untuk kepentingan bangsa. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa bangsa Turki ini pergabungan kolaborasi antara bangsa Persia, bangsa Bizantium dan bangsa Arab, yang dimana ketika pergabungan tersebut bisa menghasilkan suatu bangsa yang bagus. Dan begitu juga dengan kita, ketika kita ingin ketika ingin maju, kita ikutlah kebudayaan bangsa lain. Misalkan contoh kebudayaan yang budaya itu yang berpositif bagi kita. Contoh misalkan budaya Jepang memiliki budaya sangat disiplin. Mereka itu sangat disiplin sekali dalam waktu. Maka bagi kita itu mengikuti kedisiplinannya. Dan mengikuti hal-hal positifnya itu nggak masalah, asal jangan mengikuti kebudayaan-kebudayaan yang negatif. Nah, itu 3 hal yang saya ambil dari hikmah sejarah kekuasaan Turki Utsmani. Lalu kemunduran Turki Utsmani, pasti setiap ada ada kemajuan pasti ada kemunduran. Seperti ayat tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, yang artinya Allah menenggelamkan malam, Allah memasukkan malam ke dalam siang, lalu jadilah siang. Dan Allah memasukkan siang ke dalam malam, lalu jadilah malam. Nah, siang itu penggambaran dari kejayaan, malam itu penggambaran dari kemunduran. Nah, itulah hidup di dunia, pasti ada kemunduran, pasti ada kemajuan. Dan begitu juga bangsa Turki Utsmani itu sendiri. Tetapi ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, menurut Dr. Badri Yatim, itu bahwa faktor-faktor menyebabkan kerajaan Turki Utsmani itu mengalami kemunduran adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Nah, dari keluasan wilayah tersebut banyak beberapa wilayah tidak terkontrol dengan baik. Nah, yang kedua, heterogenitas penduduk. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bermacam-macam kebudayaan penduduk, yang dimana pasti ketika banyak perbedaan pasti menimbulkan banyak kerusuhan, bentrok. Nah, itu menyebabkan juga kemunduran Turki Utsmani. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Nah, kelemahan para penguasa ini ketika penguasa itu lemah, ketika ada seseorang pejabat, ada seseorang rakyat yang melakukan suatu hal yang buruk, tidak ditegur, masa bodoh. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan juga kemunduran suatu bangsa. Begitu juga ketika bangsa Turki itu sendiri, yaitu kelemahan para penguasanya tidak tegas menghadapi masyarakat atau pemerintahnya itu nggak tegas itu. Yang keempat, budaya korupsi. Bagaimana bisa sebuah negara ini bisa maju tapi
pemerintah itu melakukan banyak korupsi. Itu enggak mustahil, hal mustahil bisa maju. Nah, itu yang menyebab begitu juga kerajaan Turki Utsmani. Ketika dunia sudah sudah mengikuti hawa nafsunya, maka itu timbul budaya korupsi. Itu menyebabkan kemunduran Turki Utsmani. Yang selanjutnya adalah pemberontakan tentara Yeniseri. Nah, itu juga menyebabkan kemunduran Turki Utsmani. Yang selanjutnya merosotnya perekonomian. Nah, ketika suatu negara sudah perekonomiannya merosot, sudah sudah tidak berkembang dengan baik lagi, maka itu juga menjadi sebab kemunduran suatu bangsa. Begitu juga bangsa Turki itu tersendiri. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.